karena kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja, dan juga sekolah pun untuk di rumah secara online. Ibu harap kalian jaga kesehatan, jangan banyak keluar rumah jika tidak penting. Kalian banyak belajar saja di rumah. Nah, kali ini Ibu akan mengajar sejarah Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi sejarah Indonesia saja ya. Kalian buka LKS-nya halaman 32 tentang Kerajaan Mataram. Nah, jadi setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah suatu kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Nah, Sultan Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, dan kemudian Ki Ageng Pamanahan dijadikan dan diangkat menjadi seorang adipati atau bupati di Maluku. Nah, pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, dan kemudian masa pemerintahannya digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Pangeran Benowo. Nah, raja pertamanya yaitu Sutawijaya dengan gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang pusat kerajaannya berada di kota Yogyakarta, yang berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Nah, Panembahan Senopati ini digantikan oleh putranya juga, yaitu Mas Jolang. Nah, setelah Mas Jolang juga kemudian digantikan lagi oleh putranya, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, kerajaan mencapai puncak kejayaan atau puncak keemasan. Nah, puncak kejayaan sama puncak keemasan sama lah ya. Puncak keemasan, puncak kejayaan, puncak meningkat, kerajaan sedang meningkatnya, sedang bagus-bagusnya, dinamakan puncak keemasan, puncak kejayaan. Nah, salah satu buktinya yang dapat mencapai puncak keemasan itu adalah dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Nah, di Kerajaan Mataram juga terdapat berbagai kebudayaan dan juga seni-seni. Nah, seni-seninya diantaranya yaitu ada seni ukir, seni lukis, seni banyak ya, pokoknya banyak seni-seni. Nah, seni-seni tersebut dapat dikreasikan. Nah, kreasinya dapat berupa gapura-gapura. Kalian tahu nggak gapura-gapura itu apa? Pasti kalian tahu lah ya. Gapura-gapura itu suatu pintu atau gerbang masuk suatu kawasan kepada masuk kerajaan. Nah, itu disebut gapura. Terus seterusnya pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia, yang dimakamkan di Bukit Imogiri. Nah, setelah Sultan Agung meninggal dunia, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat I. Dan setelah Amangkurat I selesai masa pemerintahannya, kemudian digantikan oleh Amangkurat II. Sekian materi yang tadi Ibu sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa chat pribadi ke Ibu via WhatsApp ya. Ibu tunggu dan Ibu akan jawab. Ini ada satu pertanyaan dari Vinkan Wulandari. Nah, pertanyaannya, Vinkan menanyakan, apa sih arti gelar dari Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Vinkan ya. Nah, jadi Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama berarti suatu panglima perang dan ulama pengatur umat beragama. Sekian
cuma tadi dari Ananda Vinkan Nulandari. Terima kasih atas pertanyaannya dan alhamdulillah sudah Ibu jawab ya nak. Jadi Ananda Vinkan sudah tahu apa itu Senapati Imanaga Sayyidin Panatagama. Jadi cukup sekian materi sejarah Indonesia hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan satu pesan Ibu, kalian tetap di rumah saja, belajar di rumah. Jika tidak ada kepentingan, jangan terlalu keluar rumah. Nurut kepada anjuran aturan pemerintah. Karena materi pembelajaran sejarah Indonesia hari ini telah habis, jadi Ibu simpulkan tentang Kerajaan Mataram, yaitu raja pertamanya siapa tadi? Raja Sutawijaya. Nah, kemudian digantikan lagi oleh putranya yaitu Mas Jolang. Nah, setelah Mas Jolang digantikan lagi juga oleh putranya yaitu Sultan Agung Hanyakrokusumo. Nah, pada pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo, kerajaan mencapai puncak keemasan, ya, puncak kejayaan. Nah, cukup sekian kesimpulan dari Ibu, juga materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole.